Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Anak-anakku sekalian, kita kali ini telah sampai pada tema 4 subtema 3, yang mana muatan pelajaran yang kita pelajari yakni IPS dan SPDP. Nah, namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini yakni siswa dapat menjelaskan interaksi sosial dalam berbagai bidang, menyebutkan faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial, dan dapat membuat gambar cerita secara percaya diri. Mari kita masuk ke materi. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Proses interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Ayo kita simak beberapa interaksi sosial dalam berbagai bidang berikut. Yang pertama, interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Contoh interaksi dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan jual beli di pasar, kegiatan jual beli di toko buah, kegiatan jual beli di toko sembako, dan yang terakhir kegiatan jual beli perumahan. Nah, jadi ini merupakan contoh dari interaksi dalam bidang ekonomi. Yang kedua, interaksi sosial dalam bidang politik. Contoh interaksi sosial dalam bidang politik yaitu kegiatan pemilihan umum. Para menteri bertemu dengan presiden. Para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang. Yang ketiga, interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya. Contoh interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya yaitu kegiatan festival seni dan budaya, kegiatan gotong royong, kegiatan piket kelas, kegiatan di sanggar tari, dan yang terakhir kegiatan jalan sehat. Yang keempat, interaksi sosial dalam bidang moral. Contoh interaksi sosial dalam bidang moral yaitu memberi salam pada guru, menyalami orang tua ketika akan pergi ke sekolah, menghormati orang yang sudah tua. Nah, dari interaksi tadi terjadi karena adanya faktor pendorong. Apa saja faktor pendorongnya? Nah, faktor pendorong yang pertama, faktor pendorong interaksi dalam bidang sosial budaya yakni kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Interaksi dalam bidang pendidikan, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Interaksi dalam bidang ekonomi, masyarakat dapat melakukannya dengan transaksi jual beli. Ayo ceritakan pengalamanmu berinteraksi dengan orang lain dalam bidang ekonomi. Tuliskan di buku tulis kalian dan kirimkan di Google Classroom. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan, yang mana fungsi dari gambar cerita tersebut yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, dan latar cerita tersebut. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil. Ya, langkah selanjutnya, mewarnai. Sketsa kemudian dipertegas hingga menjadi gambar jadi. Gambar tersebut kemudian diwarnai. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, spidol, cat air, atau
cat minyak. Merancang gambar cerita. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Agar dapat melakukannya, coba ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita. Ayo perhatikan contoh berikut. Yang pertama, temanya apa dari gambar tersebut? Gambar cerita tersebut bertema akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Tokoh dalam cerita, Tony dan Daddy. Tony memiliki sifat kurang hati-hati dan Daddy memiliki sifat penolong. Alur cerita, Tony tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Sepeda Benny menabrak batu di jalan, Benny terjatuh dari sepeda, dan seterusnya. Membuat gambar cerita. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari tahapan membuat gambar cerita. Sekarang, kamu akan membuat gambar cerita sendiri. Kamu dapat membuat gambar cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman menarik. Kelinci dan kura-kura memutuskan untuk berlomba lari. Sebekicot bertugas sebagai hakim di garis start, sedangkan si keong berada di garis finish untuk mengawasi siapa yang sampai terlebih dahulu. Lomba lari itu pun dimulai. Dengan mudahnya si kelinci memimpin lomba. Ia berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Nah, ini contoh dari gambar cerita. Ya, itu ada gambar kura-kura dan kelinci dan ini adalah ceritanya. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.